Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muq ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, fala hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Para kiai, para ibu nyai, para tokoh masyarakat ingkang sangat kula muliakan, seluruh takmir masjid, panitia pengajian wisata rohani Masjid Al-Falah Tuban yang mudah-mudahan diparingi Allah kuat lahir batin, sedaya jamaah mugi-mugi diparingi husnul khotimah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam Al-Qur'an niku ibu-ibu, bapak-bapak, nama perempuan yang disebut salah satunya yang jelas niku adalah Siti Maryam. Yang lain-lain niku biasanya dinisbatkan kepada suaminya, Imro'atul Aziz dan lain sebagainya. Maryam niku disebut nama langsung dan suratnya juga disebut dengan surat Maryam. Surat ini menjadi sangat istimewa karena banyak sekali cerita-cerita yang ada di dalamnya. Salah satu kisah terbesarnya adalah Ibunda Siti Maryam. Awal suratnya niku diawali dengan akhruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Niki rati serius, rati boten terlalu serius, rati serius. Jadi permulaan surat-surat niku bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang dimulai dengan huruf yang terputus-putus, yang cara membacanya niku memakai asmaul huruf seperti alif lam mim, alif lam mim.
Terus napa malih? Alif lam ra, Toha, Yasin, Nun. Dan yang paling banyak niku niki surat Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sod. Cara membacanya bukan Kahaya Aso, tapi Kaf Ha Ya Ain Sod. Setiap ayat-ayat kados makaten rata-rata para ahli tafsir memaknai dengan makna yang sama. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang paling paham tentang yang dikehendakinya bersama Kaf Ha Ya Ain Sod. Kula terusaken, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, Siti Maryam niku seorang perempuan yang hebat. Ibunya bernama Siti Hannah. Sinten Bu? Hannah. Hannah niku melahirkan Siti Maryam. Siti Maryam niku kelak melahirkan Nabi Isa. Persalinan-persalinan ini kemudian diolah menjadi doa agar orang itu diberikan kemudahan melahirkan. Maka kula mendapatkan ijazah dari Romo Yai Solehin Al-Hafidh Jombang, dari Mbah Yai Jamal juga sama. Bunyi ijazahnya ngeten: Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biizni rabbikal ma'bud. Niki diwaos kalau istrinya, anak perempuannya pada melahirkan, insya Allah akan diberi kemudahan sebagaimana kemudahan yang diberikan Allah pada Siti Hannah yang melahirkan Siti Maryam, Siti Maryam yang melahirkan Nabiullah Isa. Bahkan ingkang ngijazai kula almarhum Mbah Yai Solihin Jagaladiku dawuh ngeten, anak saya mau saya bawa ke rumah sakit Gus, terus saya bacakan ini terus, Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biidzni rabbikal ma'bud. Suaminya tak suruh baca, saking kementinnya, saking mustajabnya, belum sampai di rumah sakit, di atas mobil sudah lahir dengan kondisi yang sangat mudah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu niku salah satu kehebatan Kiai Indonesia. Jadi bisa membuat doa, dan doa niku mustajab. Para rawuh, Siti Maryam niku anaknya Siti Hannah. Siti Hannah niku ketika hamil nazar, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dalam Islam niku nazar niku biasa. Kalau ada orang menghadapi sesuatu yang besar, maka kadang-kadang ulama-ulama terdahulu niku mengajari nazar. Kalau saya diberikan kemudahan oleh Allah urusan ini, maka saya nazar saya akan memberi anak yatim 10 orang, per orangnya 1 juta. Niki namanya nazar. Rata-rata yang nazar-nazar saya katos ngeten niki diparingi kemudahan oleh Allah. Kalau nazar misalnya, kalau anak saya diparingi sembuh, tidak dioperasi, maka saya nazar saya akan memberikan seluruh anak yatim yang ada di pondok ini sekian sekian sekian. Ternyata diparingi oleh Allah sembuh. Jadi ibu-ibu, nazar niki angsal, yang penting jangan nazar maksiat. Pokoknya ini aku sukses, aku tak joget, aku tak
Jangan, kalau nazar-nazar yang maksiat itu boten angsal dipenuhi. Lah Siti Hannah niku nazar, kalau anak saya lahir maka anak saya akan saya berikan ke tempat ibadah biar melayani tempat ibadah tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak, begitu Siti Hannah melahirkan, ternyata yang lahir niki perempuan. Padahal walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama seperti perempuan. Yang saya harapkan laki-laki karena akan ngurusi masjid, karena akan ngurusi tempat ibadah, ternyata yang Allah berikan adalah perempuan. Maka matur kepada Allah, lah ya Allah kok perempuan padahal kula pingin laki-laki. Pertanyaannya yang muncul, kita menginginkan perempuan, Siti Hannah menginginkan perempuan, tapi Allah menginginkan laki-laki. Lebih hebat mana keinginan Allah dengan keinginan kita? Makanya para rawuh yang sangat kula muliakan, ndak usah terlalu ingin jenis kelamin. Kalau orang niku masih terlalu ingin jenis kelamin, niku make balik pada zaman jahiliyah. Sing penting ibuke selamat, anake selamat, dados anak ingkang soleh solihah. Nopo mawon pemberian Allah, laki atau perempuan, kita akan terima dengan penuh syukur. Ternyata pemberian Allah yang bernama Maryam itu jauh lebih baik dibandingkan keinginan Siti Hannah yang menginginkan laki-laki, karena Maryam ini tercatat dalam Al-Quran, dan Maryam inilah kelak yang akan melahirkan manusia mulia yang kemudian disebut Nabiullah Isa alaihi salam. Semua anak yang lahir itu pasti binnya ke bapaknya, bintinya ke bapaknya. Ini anaknya Pak ini anaknya Pak ini, kecuali hanya Siti Maryam yang menjadi bin dari anaknya, sehingga anaknya disebut Isa ibni Maryam. Isa putrinya Siti Maryam, putranya Siti Maryam. Para rawuh monggo diteruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaf ha ya ain sad. Sareng-sareng. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shakiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati 'aqiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyah. Pun pinten ganjaran jenengan, satu huruf dapat 10, bisa dilipat-lipatkan. Coba jenengan hitung pinten huruf, kaf ha ya ain sad. Jadi matos ganjaran niku lebih mudah dibandingkan matos maksiat. Jadi mencari pahala itu lebih mudah dibandingkan mencari dosa. Monggo sareng-sareng. Setelah Allah menyebut kaf ha ya ain sad,
dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Orang yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Allah kepada hambanya yang bernama Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Allah akan menceritakan tentang seorang hamba yang diberi rahmat yang namanya Nabi Zakaria. Para rawuh ingkang saged kula mulyakaken, Nabi Zakaria disebut oleh Allah dalam ayat ini sebagai satu hambanya, yang kedua yang akan diberi rahmat. Pertanyaannya, apa hebatnya Zakaria sehingga beliau ditulis oleh Allah sebagai kekasih Allah, hambanya Allah yang akan mendapatkan rahmat? Ternyata salah satu kehebatan Nabi Zakaria itu ada iznada rabbahu nidaan khafiyah. Beliau Nabi Zakaria itu adalah nabi yang nidaan khafiyah, nada rabbahu, dia berbisik, dia curhat, dia mengemis kepada Allah dengan cara nidaan khafiyah, bermunajat, mengemis dengan cara yang khafiyan, samar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ingkang sangat kula mulyakaken, rahmat itu akan diberikan kepada seorang hamba di mana hamba itu dalam hidupnya terus berdoa kepada Allah dengan doa yang khafiyan. Khafiyan niku samar, khafiyan niku berbisik, khafiyan niku dilakukan di malam hari. Jadi hamba Allah yang terus berbisik kepada Allah di malam hari itu adalah ciri seorang hamba yang akan dirahmati oleh Allah. Ini yang pertama. Kalau percepat, apa isi bisikan Nabi Zakaria? Monggo sareng-sareng. Qala Nabi Zakaria matur, Rabbi, wahai Tuhan kula, inni wahanal azmu, sungguh kula niki sampun lemah tulang belulang kula, otot-otot kula niku sampun lemah. Yang kedua, washta'ala ar-ra'su syaiba, uban di rambut kula sudah mulai merata. Niki berarti napa bapak-bapak? Ya Allah, kula niki adalah hambamu yang sudah sangat tua. Bukti ketuaan kula niku kalih, yang pertama, fisik kula tidak seperti ketika muda. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan ketika muda niku kan sehari boten sehari teng saben niku malamnya kuat. Tapi saat niki batuk mulai datang, encok mulai datang. Kulo niku kemarin masih di Jakarta, subuh kulo di Gambir karena kulo kale istri wonten acara teng Jakarta, ngikut kereta ba'da subuh. Setelah sholat subuh di stasiun langsung pulang ke Jombang. Riyen kalau sudah naik kereta katos ngoten sampai di rumah niku tasik kuat Pak, nopo-nopo niku tasik. Mantun menjelang maghrib kula sampai datang Jombang. Mantun niku ba'da maghrib berangkat ke Tuban. Badhe balik masya Allah. Akhirnya kula matur datang salah satu pengurus, golek no aku tukang pijet. Alhamdulillah tadi malam dipatosaken wonten tiang merak-urak niku karena tulang belulang sudah mulai tua. Jadi ciri orang yang tua niku fisiknya pasti berkurang. Yang kedua, ciri orang tua yang paling mudah dilihat itu adalah uban. Kalau gigi niku boten. Sehingga ada lagu pasang gigi palsu kembali muda lagi. Tapi
kalau uban tidak bisa, fisik tidak bisa, rabun tidak bisa. Makanya ini disebut oleh Nabi Zakaria, ya Allah, fisik kula sampun melemah, uban kula sampun merata. Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba. Tapi walaupun seperti itu ya Allah, walam akun bidu'aika rabbi syakiyah, dan aku tidak pernah kalau matur pada panjenengan itu kecewa. Selama hidup kulo, kalau kulo nyuwun datang jenengan, kalau kulo memohon kepada panjenengan, panjenengan tidak pernah sekalipun membuat kulo kecewa. Niki harus dipakai dalam prinsip kehidupan kita. Kalau tidak ingin kecewa, jangan minta pada manusia. Kalau tidak ingin kecewa, jangan bersandar kepada manusia. Kalau tidak ingin kecewa, jangan berharap kepada orang yang paling mungkin membuat kita kecewa. Kalau tanya pada ibu-ibu, ibu-ibu, suami panjenengan niku luar biasa hebatnya, pernah boten jenengan kecewa pada suaminya? Coba Bu, matur sing keras Bu. Karena suaminya adalah punya potensi membuat kecewa. Bapak-bapak, jenengan pernah kecewa pada ibu-ibu nih? Pripun? Bapak-bapak kok agak takut sedikit-sedikit nih? Pernah. Sing jawab boten niku koyok-koyok ibu malaikat ngaten. Bohong bohong. Jadi kalau kita ingin tidak kecewa, jangan berharap kepada manusia, di mana manusia itu punya potensi membuat kita kecewa. Seorang istri kecewa terhadap suaminya, seorang suami kecewa terhadap istrinya, anak mungkin kecewa terhadap orang tuanya, orang tua mungkin kecewa terhadap anaknya, rakyat kecewa pada pimpinannya, karena semuanya adalah manusia yang punya potensi membuat kecewa. Kalau tidak ingin kecewa, jangan minta pada manusia, tapi minta pada sinten? Dalilnya, walam akun bidu'aika rabbi syakiyya. Selama ini kulo tidak pernah kecewa sekalipun kalau kulo berharap kepada panjenengan. Jangan berharap kepada selain Allah, karena yang ada akan kekecewaan. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu engkang sangat kula muliakan, yang selanjutnya, nopo sih kok sampai ngerayu katos ngoten? Ya Allah, tulang belulang sampun lemah, fisik sampun boten kiat, rambut sudah mulai merata, tapi kulo tidak akan pernah berhenti untuk terus berdoa kepada panjenengan, sebab panjenengan tidak pernah membuat kulo kecewa. Nopo bapak-bapak yang diinginkan? Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira. Ya Allah, kalau kulo boten gadah putra, kulo khawatir sebagaimana yang terjadi pada mawali generasi terdahulu niku, banyak sekali yang agamanya dirubah oleh penerusnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu engkang sangat kula mulyakaken, yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria urusan agama. Kalau kula boten dikasih anak ya Allah, bisa-bisa nanti yang akan meneruskan perjuangan niki sanis putra kula, yang kemudian dia akan menyelewengkan perjuangan niki. Dan itu terjadi bapak-bapak. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Tapi ya Allah, di satu sisi kula sampun sepuh, wa mraati akiron, istri kula niku akiron niku ibu-ibu para kiai sepuh niku memaknai gabuk. Gabuk niku napa sih? Mandul. Wa mraati akira, istri kula mandul, istri kula sampun menopause, yang menurut kedokteran boten mungkin hamil.
bapaknya sudah sangat tua, istrinya gabuk. Ya Allah, gak mungkin menurut ukuran manusia istri kulo hamil, tapi kulo tidak akan pernah berhenti berdoa kepada panjenengan, sebab semuanya mungkin di hadapan panjenengan, dan panjenengan tidak akan pernah membuat kulo kecewa. Allah malu pada dirinya kalau ada hambanya ngangkat tangan kemudian turun tangannya tanpa memberi. Kakak kulo, Mbak Yu kulo niku pernah dinasehati oleh ibu kulo, Bu, doakan kulo ngeten, doakan kulo ngeten, doakan kulo ngeten. Terus ibu kulo langsung matur ngeten, "Nak, kalau kamu minta pada saya, mungkin saya hanya bisa memberi sesuatu yang bisa saya beri, tapi mintalah kepada Allah yang maha segala-galanya. Gak mungkin kalau kamu ngangkat tangan, tanganmu balik tanpa pemberian dari Allah, karena Allah tidak pernah membuat seorang yang meminta itu kecewa." Lah Nabi Zakaria paham bahwa sekalipun menurut kedokteran tidak mungkin keduanya ini diberi anak. Di satu sisi Nabi Zakaria sepuh, di sisi yang lain istrinya sampun akhir, sampun gabuk. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa, terus berdoa dengan doa yang nidaan khafiyah. Doa yang saya niku boten benguk-benguk Bu, khafiyan, samar. Makanya orang-orang dahulu niku kalau malam itu banyak suami yang nangis kepada Allah sementara pasangannya tidak tahu, istrinya. Demikian juga ada istri-istri yang kalau malam niku nangis kepada Allah, suaminya yang ada di sampingnya niku tidak paham. Jadi kalau istrinya menghadap ke barat, suaminya menghadap ke timur, saling punggung-punggungan gitu, bukan karena saling marah-marahan niku, karena istrinya sedang berdoa kepada Allah, tidak ingin ketahuan oleh suaminya, suaminya juga sedang berdoa kepada Allah. Para rawuh, napa yang terjadi? Fahabli min ladunka waliya, ya Allah tolong paringi kami waliyan. Waliyan itu bisa dimaknai wali, waliyan itu bisa dimaknai penolong. Jadi orang tua itu jangan hanya ya Allah paringi kulo anak. Kalau hanya anak, hewan juga punya. Tapi orang tua harus berdoa, fahabli min ladunka waliya, ya Allah tolong beri kami seorang wali, seorang anak, di mana anak itu akan membantu agama jenengan, anak ini akan membantu kulo kali istri kulo, anak ini akan meneruskan perjuangan kulo. Jadi sejak belum lahir niku ibu-ibu, bapak-bapak sampun nyuwun, fahabli min ladunka waliya, fahabli min ladunka waliya, fahabli min ladunka waliya. Kemudian anak seperti apa yang disebut waliyan itu? Yarithuni wa yarithu min ali Yakub, dia akan menjadi anak yang mewarisi saya. Wa yarithu min ali Yakub, dan mewarisi dari keluarganya Yakub. Salah satu keluarganya Yakub itu adalah Nabi Yusuf. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, jenengan angsal doa ngeten, ya Allah paringi kula seorang anak yang waliyan, yang akan menjadi pewaris kula dan penerusnya Mbah Sunan Bonang. Paham nggih Pak? Ya Allah, jadikan anak yang akan kau berikan kepada saya sebagai kekasihmu, sebagai penolong kulo, penolong istri kulo, yarithuni, yang akan mewarisi kulo, meneruskan perjuangan kulo, wa yarithu min ali Yakub, dan akan meneruskan perjuangan Nabi Yakub.
Niki harus punya cita-cita yang besar kita, bahwa anak-anak kita mudah-mudahan meneruskan perjuangan para pahlawan. Mudah-mudahan anak kita menjadi penerus perjuangan alim ulama. Niki anak yang menjadi idola, idamkan, bukan hanya sekedar anak yang setiap hari membuat masalah demi masalah di keluarga, masalah di tengah masyarakat. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Yang terakhir bapak-bapak, ibu-ibu, yang dimohonkan oleh Nabi Zakaria, waj'alhu rabbi radiya, ya Allah jadikan anak kula menjadi anak yang panjenengan ridhoi. Jadi 3 karakter anak yang diminta oleh Nabi Zakaria. Nopo Pak? Yang pertama waliyan, seorang kekasih, penolong. Yang kedua yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisi dirinya, meneruskan perjuangannya dan mewarisi leluhurnya. Nopo ali Yaqub niku dalam tafsirnya mewarisi ilmu dan kenabian dari leluhurnya. Dan yang terakhir yang diinginkan oleh Nabi Zakaria itu adalah anak yang diridhoi oleh Allah. Jadi tidak kecil permohonannya. Yang terakhir bapak-bapak, ibu-ibu, anugerah yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kulo kali panjenengan niku, rezeki yang paling hebat niku, boten rumah kita, boten mobil kita, boten sawah kita, boten perhiasan kita, tapi yang paling tinggi anugerah Allah niku adalah anugerah anak, anugerah keluarga. Karena saat kulo kali panjenengan sampun sowan kepada Allah, yang ditunggu-tunggu oleh kita adalah kiriman doa dari anak-anak kita. Dan bagaimana caranya agar kita memiliki anak cucu yang ingat kepada kita? Hari ini kita harus ingat kepada orang tua kita. Pun ibu-ibu, kulo tutup, perempuan kedua yang ada dalam Al-Quran kulo hubungkan dengan kemerdekaan. Tadi MC-nya nikmat kemerdekaan. Kulo ulangi, tadi malam kulo cerita datang Romo Fathul Huda. Kemarin perjalanan dari Gambir menuju Jombang niku naik kereta. Tiba-tiba ibu-ibu, bapak-bapak, jam 10 kurang sekian niku wonten pengumuman ngeten, para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan membacakan teks proklamasi dan lagu Indonesia Raya. Kepada para penumpang yang budiman, mohon untuk berdiri. Sak gerbong niku sami-sami ngadeg bapak-bapak. Lah kulo niku biasanya lagu Indonesia Raya niku merinding. Hiduplah Indonesia Raya tuh dua, Indonesia. Ayo adik-adik. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia
bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanahku, negeriku yang kucinta. Mencintai negeri niku adalah fitrah setiap manusia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada satu orang pun yang lahir ke dunia itu yang tidak mencintai negerinya. Kalaupun ada, itu namanya sudah menyalahi fitrah, mengkhianati negerinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saat niku ketika kulo datang kereta niku, masya Allah bergetar. Jadi sak gerbong sampai ke belakang niku sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kulo pernah menangis sesengukan niku ketika mendengar lagu Indonesia Raya itu saat kulo di luar negeri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, negeri kita ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri kita ini adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika mau meninggalkan tanah kelahirannya Mekah, begitu beliau hijrah sampai di sebuah tempat, beliau naik ke atas bukit. Dari atas bukit niku beliau melihat hamparan Mekah, kemudian beliau mengatakan, wahai tanah kelahiranku Mekah, sungguh sangat saya mencintai kamu. Seandainya orang-orang kafir tidak memusuhi saya, seandainya orang-orang kafir tidak mengancam jiwa saya dan jiwa keluarga serta pengikut saya, seandainya orang-orang kafir itu tidak mengusir saya, maka saya tidak akan pernah meninggalkan kamu, wahai Mekah, tanah kelahiranku. Jadi kalau ada orang Tuban pergi keluar Tuban niku karena memang keterpaksaan. Kenging nopo patos maisha, patos rezeki, tapi hatinya tetap pada Tuban. Hatinya niku tetap pada di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Maka tanah tumpah darah, begitu kita lahir di bumi Indonesia, kita menghirup udara di Indonesia, kita sujud di tanah Indonesia, kita makan dari tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh tanah Indonesia, kita minum dari air tanah Indonesia, kita nanti pun akan masuk sebagai tempat terakhir teng pundi? Teng Tuban, teng Indonesia. Ketemu pirang perkoro kalau tidak mencintai negerinya. Jenengan sampun pasang bendera di depan rumahnya, estu pasang saja kadang-kadang males. Hadirin yang sangat kula muliakan, kula tutup. Negeri Sabah, negeri Sabah niku negeri yang dipimpin oleh Ratu Balkis, niku ada di Yaman. Dalam Al-Quran negeri Sabah niku negeri yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sama seperti negeri yang bernama Indonesia. Ulama-ulama luar negeri niku menyebut Indonesia niku kepingan sorga. Jadi kayak sorga Indonesia, tumbuh-tumbuhan subur, sungai-sungai mengalir, ada tambang minyaknya, tambang emasnya, tambang nikelnya, luar biasa kekayaan kita. Tapi sayang kadang-kadang dinikmati oleh orang luar negeri gitu.
Loh, kalau pernah ke Kalimantan estu niki, ke Kalimantan ngaji di Sangatta 1 minggu kalau teng niku bapak-bapak masya Allah tambang di Sangatta Kalimantan niku luar biasa niku non batu baranya niku. Sayangnya kalau tanya niku pabrik sinten, rata-rata pabriknya orang luar negeri. Akhirnya kalau duduk-duduk karena capek kalian sopir niku minum es degan. Kalau tang letik bapak saking pundi, saking Tuban. Terus alhamdulillah Pak, kalau teng riki niki penghasilannya 1 bulan niku lebih dari 10 juta. Loh kok banyak sekali? Nggih, kalau siang sadean es degan, kalau malam desadian pecel lele. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu keluar ke Kalimantan hanya untuk mencari rezeki. Lah negeri Sabah niku adalah negeri yang lemah ripah loh jinawi, saking makmurnya Al-Quran menggambarkan kanan kiri niki itu tumbuhan luar biasa, hasil pertaniannya melimpah. Indonesia kan nggak pernah ekspor, napa mengimpor beras. Niki sampun mulai mengimpor beras. Riyin pada zaman dahulu, zaman kula kali panjenengan, perdagangan beras niku dikirim ke luar negeri. Sakniki nunggu dari luar. Ada yang salah, kurang bersyukur. Lah negeri Sabah niku negeri yang digambarkan sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena hasil pertaniannya luar biasa, pengairannya luar biasa. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizki rabbikum washkurulah. Silahkan kamu nikmati hasil bumi Indonesia, makan hasil bumi Indonesia, nikmati semuanya. Yang diminta oleh Allah hanya satu, washkurulah, bersyukurlah kepada Allah yang memberi Indonesia ini. Sayangnya orang-orang Sabah, orang-orang negeri Sabah niku fa'arodu, mereka berpaling, mereka tidak mau bersyukur, mereka rata-rata mengkufuri nikmat Allah. Apa yang terjadi? Karena mereka tidak mau bersyukur, karena mereka kufur dari nikmat Allah, fa arsalna alaihim sailal arim, maka kemudian Allah mengirim mereka banjir bandang sehingga rusak seluruh hasil pertanian yang asalnya makmur kemudian menjadi krisis. Kenging apa bapak-bapak? Karena kurang bersyukur. Mugi-mugi kalau kali panjenengan ditakdir menjadi orang-orang yang bersyukur, bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Jenengan aman bu, mau sholat eco, coba hidup di Palestina. Kulo teng Hongkong bapak-bapak, istri kula begitu sampai di Hongkong niku panitia matur, bunyai ngersakaken teng pundi. Istri kula langsung matur, antar saya ke masjid. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjid ilal masjid. Akhirnya kula niku dipatosaken masjid kali istri kula lewat taksi niku, jauh dari tempat kula nginep. Begitu sampai di masjidnya, ternyata masjidnya tutup, tidak sama seperti Masjid Al-Falah yang buka 24 jam, walaupun kadang-kadang datang hanya untuk pipis. Matos masjid di Hongkong niku luar biasa beratnya. Kalau tanglet kepada panitia, lah kalau sholat kalian di mana? Rata-rata sholatnya di apartemen. Kita ke masjid kalau hanya Jumatan, karena mau ke masjid niku harus naik taksi, dan bayaran taksinya niku kalau di cruise ke Tuban niku 200.000. Jadi kalau mau ke masjid 200.000. Bayangkan Pak, untuk mendapatkan sholat iktikaf di masjid, berangkat 200.000, pulang 200.000, kali 5 waktu berapa Bu?
4 kali 5 pinten? 2 juta sehari untuk jamaah di masjid. 2 juta teng Tuban gratis, bahkan kadang-kadang masjidnya ada di depan, itu pun jangkep sampai 5 waktu sholat. Kurang bersyukur. Ya Allah, kalau kalian panjenengan niku mok nopo sing kurang, boten kurang, hanya satu kurangnya, kurang bersyukur. Belum kalau Ramadan pada itikaf niku bayar pinten, teng riki ngajengi masjid, belakang rumah masjid, samping rumah masjid. Mau terlambat di Masjid Al-Falah Jumatan, bisa pindah ke masjid yang agak lama khutbahnya. Luar biasa Indonesia. Mari ibu-ibu tumbuhkan mencintai negeri kita. Kalau jenengan insya Allah mencintai negeri, tapi bagaimana anak-anak kita? Khawatir anak-anak kita pada akhirnya tidak mencintai negerinya sendiri. Maka ten ingkang saged dalam sampai akan nyuwun agungipun pangapunten. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma radu an Abil Hasan Asyadili wa usulihi wa fulihi wa masyayikhihi wa talamitihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal awliya'il muqarrabin wal ulama'il aminin wa sairi ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma rfa' درجاتهم وأعلي مكانهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا في حمايتهم وأمتنا على طريقتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم بجاه أبي الحسن الشاذلي عندك وبكرامته عليك وبكتبيته لديك نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من له الأمر كله. نسألك يا الله يا الله يا الله أن تقضي به حوائجنا وترفع به درجاتنا وتشفي به مرضانا وتفرج به همومنا وتكشف به غمومنا وتلجم به حسومنا وتهزم به أعداءنا وتعمر به بلادنا بالإيمان والإسلام والنعمة وترزقنا به حسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.